berbagai negara yang melakukan pembatasan atau ekspor ban dari sisi pangan. Kita ada misalnya Turki yang membatasi ekspor beef ya, mutton ya, terus kemudian butter, dan terus kemudian Ukraine karena perang ada wheat, ada oats ya, Rusia, terus kemudian ke sugar, India tadi sudah kita bahas gandum, dan terakhir Malaysia yang membatasi ekspor ayam misalnya. Nah, tentu saja hal-hal ini akan menjadi resiko ke depan. Nah, ini menjadi penting buat pemerintah bersama-sama dengan otoritas yang lain ya untuk menjaga kecukupan pangan ini ya, ketersediaan pangan ke depan ya, bukan hanya dalam hitungan 6 bulan, bayangkan saya, mungkin dalam 1 tahun ke depan ya, paling tidak di jangka pendek ya, untuk menjaga ekspektasi dari inflasi ke depan. Jadi tadi melanjutkan apa yang saya sampaikan di awal, kalau kita lihat ya hitungan kami ya, inflasi misalnya kemarin kalau pemerintah jadi menaikkan Pertalite, terus kemudian listrik dan BBM, itu inflasi berdasarkan hitung-hitungan kami berada di 4,6%. Namun dengan keputusan pemerintah kemarin ya menaikkan subsidi dan juga kompensasi, inflasi tadi yang saya sampaikan itu akan turun berada di kisaran 3,5 sampai 4%. Nah, 3,5 sampai 4% itu salah satu atau faktor dominannya adalah memang kenaikan dari kebutuhan akan pangan. Ya, dari mana kenaikan tersebut? Karena terjadinya recovery. Jadi lebih kepada demand driven. Nah, di semester 2 ya, dengan pelonggaran mobilitas ya, misalnya PPKM sudah diturunkan, masyarakat sudah bebas beraktivitas, tentu saja kebutuhan income meningkat, kebutuhan pangan meningkat, kebutuhan sektor-sektor yang terkait dengan food beverages ya, itu akan juga meningkat, kebutuhan bahan baku pangan juga akan meningkat. Nah, ini menjadi hal kritikal ke depan kalau menurut kami untuk kita bersama-sama untuk menjaga supply-nya. Begitu, Mas. Oke, Pak Andri, kalau kita lihat juga di sisi lain krisis energi global juga semakin parah, harga energi pun merangkak naik, namun pemerintah juga mempertahankan harga Pertalite dan juga LPG 3 kg untuk menekan inflasi. Akibatnya tentu beban APBN juga makin besar untuk menahan dari subsidi ini ataupun menggelontorkan subsidi. Apakah memang beban APBN ini juga akan sebanding dengan kekuatan untuk menahan inflasinya, Pak Andri? Ya, saya rasa inflasi di Indonesia faktor dominannya selain tadi kenaikan harga makanan adalah kalau pemerintah melakukan penyesuaian terhadap administered prices-nya atau harga barang-barang yang diatur oleh pemerintah. Apa saja yang paling dominan tentu saja adalah harga BBM ya, yang berikutnya pasti ada listrik dan kemudian ada LPG. Nah, kalau pemerintah kemudian menambahkan subsidi di sana dan kemudian tidak melakukan penyesuaian di tahun ini, ya tentu saja itu akan mengurangi pressure atau tekanan kepada inflasi di Indonesia. Tadi yang seperti saya sampaikan, kalau kita bicara misalnya dari baseline skenario kita untuk yang inflasi, waktu di awal tahun kita tetapkan di 3,3%, terus kemudian kalau kita lakukan simulasi ya dengan adanya kenaikan harga BBM tadi, itu bisa menaikkan bisa sampai 1%. Ya, kenaikan dari inflasi dari baseline kita. Nah, ketika itu dihilangkan, ya inflasinya, tekanan inflasi dari administered prices-nya itu juga akan berkurang, Mas. Nah, seberapa besar? Ya tadi, hitungannya 1%. Saya kasih contoh saja, misalnya kenaikan inflasi di Pertalite setiap 10% itu akan menyebabkan sekitar 0,4 percentage point kenaikan inflasi di Indonesia. Nah, ini besar tentu saja. Jadi, hal-hal yang seperti tadi itu sudah pemerintah pastikan tidak akan disesuaikan ya, harga BBM tidak disesuaikan. Nah, tentu saja sekarang PR-nya adalah bagaimana kemudian mengendalikan harga energi ya yang berdampak kepada kenaikan cost ya bagi perusahaan dan juga harga pangan yang diimpor ya, karena ini akan berpengaruh kepada imported inflation. Ya, ujungnya Mas itu akan terefleksi kepada indeks harga produsen yang sudah naik dari sejak tahun 2021 yang lalu. Produsen tentu saja memang tidak akan melakukan penyesuaian langsung agresif karena ini akan berpengaruh kepada penjualan mereka juga. Namun perlahan-lahan akan ada penyesuaian. Nah, ketika memang permintaan sudah recover, penyesuaian harga ya atau akan adanya lungsuran ya dari kenaikan cost itu kepada ke konsumen itu akan terjadi di semester 2. Nah,